Hari ini kita akan membahas tentang roles dan tipe senjata. Saya juga akan merekomendasikan beberapa senjata yang bisa kamu pakai solo maupun bersama teman. Perlu diingat, saya hanya memberikan rekomendasi dengan pendapat atau opini saya sendiri. Jadi jika kamu tidak setuju, itu hak kamu. Saya juga akan hanya memberikan saran senjata. Untuk build lengkap, kalian bisa cari di YouTube. Karena ada banyak pilihan. Dan jika saya menjelaskannya di sini, video ini akan panjang sekali durasinya. Saya ingin membuat video ini sesimpel dan sejelas mungkin. Mari kita masuk ke pembahasan pertama kita. Pemahaman roles. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, roles dibagi menjadi 4, yaitu DPS, heal, tank, dan support. Untuk DPS, tugas kalian adalah memberikan damage sebesar mungkin. Untuk heal, tugas kalian adalah menjaga semua anggota tim untuk tetap aman. Jangan lupa juga untuk menjaga dirimu sendiri. Tank bertugas untuk sebagai pemimpin. Dia adalah orang yang paling depan. Dia juga biasanya yang memberikan keputusan penting untuk tim. Ini peran paling penting, karena tanpa tank, kita akan kesusahan di kegiatan tertentu. Untuk support, mungkin roles ini sangat diremehkan. Tapi support juga sama pentingnya. Tugas support adalah bervariasi. Tapi kebanyakan support bertugas untuk fokus memakai senjata yang bersifat menguntungkan teman, seperti Shadow Caller dan lain-lain. Jika saya bisa memberikan rating untuk menandakan kesulitan masing-masing roles, saya akan memberikannya seperti ini. Tentu saja, semua data yang saya bicarakan adalah data yang saya dapat selama saya bermain dan pengalaman pribadi. Anda mungkin punya opini sendiri atas hal ini, tapi itu adalah hal yang wajar. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu rekomendasi senjata sesuai roles. Sekarang, saya akan merekomendasikan senjata untuk kalian pakai sesuai roles kalian. Pertama-tama, kita bahas tentang DPS. Di bawah ini adalah beberapa senjata yang saya rekomendasikan kepada kalian. Jika kalian masih bingung mengambil senjata apa, saya sudah merekomendasikannya di tiap jenis senjata. Tentu saja, kalian harus memilih senjata yang cocok untuk playstyle kalian. Gunakanlah senjata kesukaanmu, agar kalian bermain Albion lebih lama. Beberapa dari senjata ini juga mudah untuk digunakan. Jadi, cobalah satu-satu semua senjata sampai kamu menemukan yang cocok. Selanjutnya adalah healer. Mungkin kebanyakan dari teman kalian adalah DPS. Maka, kalian memutuskan untuk mengisi role healer. Tenang saja, healer juga tidak kalah kerennya. Tanpa healer, pertarungan akan menjadi lebih mencekam. Maka dari itu, inilah beberapa senjata yang saya rekomendasikan untuk healer. Perlu diingat betul, memang benar, nyawa teman penting. Tapi nyawamu tidak kalah penting. Selalu berpikir jika kamu adalah titik menang sebuah party. Karena jika kamu mati duluan, saya rasa teman kalian akan sangat kerepotan. Selanjutnya kita membahas topik tentang tank. Ada banyak senjata tank yang berguna, tapi kebanyakan itu hanya digunakan untuk perang. Untuk pemula, kurasa tidak terlalu disarankan memakai tank, karena kalian hanya menggunakannya saat grup dungeon saja. Jika grup dungeon, kalian perlu memakai ini saja. Untuk role support, sebenarnya ini tidak terlalu bisa dipakai untuk keseharian. Tapi, ada beberapa senjata
yang bisa membantu saat grup dungeon. Kenapa begitu? Karena support kebanyakan hanya dibutuhkan saat perang skala besar. Jadi, untuk saat ini, hindari senjata support. Apakah kamu sudah menemukan senjata sesuai minat dan playstyle-mu? Tenang saja, kamu bisa berganti kapanpun kamu mau. Karena di Albion, tidak ada sistem job. Kamu bisa mengkombinasikan gear apapun itu. Naikkan level senjatamu, dan tunjukkan skill yang kamu dapatkan dari hasil kerja kerasmu. Semoga dengan video ini, saya bisa membantu kalian semua, setidaknya untuk mengetahui info ini. Saya Tuan Rubah, sampai jumpa di video selanjutnya.